Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pembelajaran 5 halaman 125 ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlistnya. Oh, ini playlistnya. Ini adalah playlistnya. Nunggu sebentar lah. Ini sudah. Ini playlistnya ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Ini adalah ya, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Saya siapkan karena ini nanti akan diperlukan. Oke, kita langsung saja ke sini. Pada era globalisasi ini sangat diperlukan semangat untuk cinta tanah air. Ya, semangat cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi era globalisasi. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air ini? Ya, kita semangat cinta tanah air ini apalagi ya selain apa ini? Pada era globalisasi ini sangat diperlukan semangat untuk cinta tanah air. Semangat cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi globalisasi. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air ya. Jadi intinya kita mencintai produk dalam negeri ya. Produk dalam negeri termasuk pencak silat ini ya, mengembangkan produk dalam negeri ya, produk dalam negeri termasuk mengembangkan seni bela diri pencak silat ini ya, terus kemudian menjadikan globalisasi ini perluasan pasar ya, menjadikan globalisasi sebagai kesempatan untuk memperluas pasar, kesempatan untuk memperluas pasar. Artinya ya pasar dari apapun yang kita miliki, misalnya kesenian ya, agar kesenian yang kita miliki bisa ditampilkan di mana-mana, karena semakin banyak orang yang mencintai, kayak seni wayang ya, seni tari. Negara-negara lain banyak sekali yang mempelajari itu ya. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang lain cinta tanah air adalah membuat poster. Poster ini bertujuan untuk kampanye, ya, campaign, ya, menyebarkan ide. Ya, buatlah poster yang bertema cinta tanah air, membeli produk dalam negeri. Perhatikan kriteria poster yang baik. Sampaikan poster tersebut kepada orang-orang sekitarmu, ya, sampaikan kepada mereka pentingnya menggunakan produk-produk dalam negeri. Mungkin tagline-nya bisa cintailah produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Ya, silakan bagaimana nanti desainnya ya. Tagline itu kalimat yang ada di poster ya. Oke. Ayo menulis Indonesia ya telah melakukan kerjasama dengan negara ASEAN di beberapa bidang. Apa tujuan dari kerjasama tersebut? Sikap apa yang harus kita kembangkan dengan adanya kerjasama tersebut? Ya, tujuannya adalah untuk memajukan politik sosial ekonomi ya, memajukan ya, ekonomi sosial budaya dan politik gitu. Ekonomi sosial budaya dan politik. Ya. Sikap apa yang harus kita kembangkan dengan adanya kerjasama tersebut? Ya, saling menghargai, saling menghormati, berperan aktif ya, saling menghargai, ya, saling menghargai batas-batas wilayah, ya seperti itu ya, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan bersama. Secara aktif untuk kemajuan bersama.
Oke, tulislah pada peta pikiran berikut sikap sebagai warga negara tujuannya apa? Ya, kerjasama ASEAN. Sebagai warga negara kita mencintai produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Ya, mengembangkan potensi dalam negeri ya, bukan hanya mencintai tapi mengembangkan kualitas produk dalam negeri. Ya, tujuan ya kerjasama ASEAN adalah meningkatkan kemajuan di bidang politik atau ekonomi dulu ya, biasanya ekonomi, keamanan, budaya, politik ya, termasuk politik geostrategi ya. Jadi macam-macam ya. Terus kesehatan termasuk juga ya, kesehatan, pendidikan. Nah, oke, ini adalah hal-hal yang ingin ditingkatkan. Sikap warga negara tujuan kerjasama ASEAN manfaat. Kerjasama ASEAN manfaatnya apa? Ya, manfaatnya ya meningkatkan ekonomi, meningkatkan di sini meningkatkan kemajuan ekonomi. Misalnya meningkatkan keamanan di kawasan Asia Tenggara ya, mencegah penyebaran narkoba, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi manfaat yang bisa kita contoh. Kerjasama adalah ASEAN itu sendiri ya, ada MEA, Masyarakat Ekonomi Asia ya, jadi MEA. Nah, kita akan lihat, saya tadi sudah menyiapkan Google tapi belum saya baca ya, MEA. Secara sekilas tadi ada kerjasama di ini juga. Di sini ketiknya kerjasama Indonesia dengan semua negara di kawasan Asia Tenggara gitu ya. Di sini ada situs dari kementerian ya, dari Kemenlu, Kementerian Luar Negeri ya. Di sini bisa kita lihat ya, pada di sini kerjasama eksternal ASEAN, mitra wicara organisasi ASEAN ya, mewujudkan perdamaian, kemajuan, kemakmuran. Nah, kemudian ini lagi, apalagi kerjasamanya ini? Mitra wicara, ini KTT Asia Timur. Ada 16 peserta EAS, yaitu 10 negara ASEAN ya. Kemudian dari sini ya, saya tunjukkan ini dari apa ini, kompas.com ya, ada di bidang ekonomi. Nah, ini lebih lebih enak untuk ditulis. Nah, iklannya diminggirkan dulu biar tempatnya enak. Kerjasama di bidang ekonomi. Nah, ini menghilangkan hambatan ekonomi, saling membuka perekonomian negara anggota dalam mencapai integritas ekonomi kawasan. Nah, ini kerjasama di industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Cooperation (AICO). Nah, ada contohnya adalah ASEAN
Nah, AICO singkatannya aja ya, AICO. Jadi ini singkatan dari ASEAN Industrial Cooperation. Beberapa proyek industri yang dilakukan ASEAN meliputi industri pupuk yang ada di Aceh, Indonesia dan Malaysia, kemudian industri di Filipina, produksi vaksin Singapura, cadangan pangan beberapa negara ASEAN, Indonesia, Thailand terkenal sebagai lumbung padi. Ya, apalagi kerjasamanya ini. Nah ini AFTA, Free Trade Area, AFTA ya, kawasan perdagangan bebas. Ya, AFTA. Ya, AFTA. Free Trade Area ya. Bentuk kerjasama negara ASEAN dalam pengelolaan sektor produksi lokal. Kemudian kerjasama di bidang politik dan keamanan. Nah, di sini politik ada ASEAN Political Security Community. ASEAN Political Security Community. ASEAN Political politik security atau apa tadi? Political Security Community. Ya, kita cari satu lagi ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri di kompas.com ini. Ya. Terus kemudian kita lihat sosial budaya. Nah, di sini ada ASSC. Ya, ada ASSC. Ya, ini yang saya agak ragu-ragu MEA ini sih, katanya lupa saya. Ini diganti ASSC aja untuk ekonominya ya, ASSC. Ya. ASCC, maaf, ASCC ternyata, ASCC. ASCC. Ada lagi enggak di sini? Di bidang seni budaya mungkin? Olahraga? Oh, jelas ya, games ya di bidang olahraga. Ya, itu aja untuk yang terakhir. SEA Games. Oke. Ini contoh-contoh ini ya, contoh-contoh kerjasama. Detailnya bisa lihat di internet. Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN supaya Indonesia semakin berkembang. Indonesia mengenalkan budaya melalui berbagai pertunjukan. Indonesia menjalin kerjasama di bidang politik untuk memberantas kejahatan narkoba, serta warga Indonesia yang cinta tanah air. Sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita harus memberikan dukungan yang positif. Ya, semangat kerja keras adalah yang perlu terus kita kembangkan dalam menghadapi era globalisasi. Kerja keras. Sebagai pelajar, salah satu kerja keras adalah giat belajar. Belajarlah untuk mencapai cita-citamu, giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Ayo berlatih, hitunglah luas permukaan bangun berikut. Jadi luas permukaan adalah di sini adalah panjangnya, di sini adalah lebarnya, di sini adalah tingginya. Jelas di sini karena di sini 9, panjangnya adalah 9 kali 3, yaitu 9 kali 3 ini adalah 27 cm, lebarnya adalah 9 cm, dan tingginya adalah 9 kali 2, yaitu 18 cm. Maka luas permukaan adalah 2 kali, ya, 2 kali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, ya, tambah lebar kali tinggi. Ya, nggak usah kali, nggak apa-apa. Ini titik itu artinya kali. Atau tidak usah titik juga tidak apa-apa, itu sudah artinya kali. Ya, maka ini akan sama dengan 2 kali panjangnya adalah 27, lebarnya adalah 9, tambah panjangnya adalah 27, tingginya adalah 18, nah, lebarnya adalah 9, tingginya adalah 18. Ya, maka ini sama dengan 2 kali
Kita gunakan kalkulator. 27 kali 9 sama dengan 27 kali 9 243 tambah 27 kali 18. Ini dikelirkan dulu ya, C ya. 27 kali 18 sama dengan 486 tambah 9 kali 18. Sama dengan 162. Ya, ini 2 kali, ini kita jumlahkan dulu. 162 ditambah 486 ditambah 243. 243 sama dengan 891. Ya, kalau kita kalikan 2 kali 2 sama dengan 1782. 1782 satuannya adalah cm persegi. Oke, soal selanjutnya. Ya. Oh, sudah mentok. Nah, selanjutnya dari sini. Nah, tadi yang disuruh menghitung adalah luas permukaan ya. Kita lihat yang diminta menghitung termasuk volumenya enggak? Hitung luas permukaan aja ya. Tidak termasuk volumenya. Oke. Untuk menghitung luas permukaan boleh juga. Oh ya, alternatif cara menghitung luas permukaan karena ini adalah persegi bentuknya. Kita kita hitung jumlah perseginya. Alternatif cara lain ya. Cara lain saya pakai biru. Cara lain kita lihat kotak yang ada di permukaan ya. Jadi N kali luas ya. Luas adalah kalau bentuknya seperti ini ya, nanti luas sama dengan N dikali luas persegi. Sama dengan N-nya ini kita hitung luas permukaannya. Untuk alasnya 1 2 3 ya. Tembok samping kiri 1 2. Kanan 1 2 berarti 3 tambah 4 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, yang mengelilingi ini 10. Ya, 1 2, tembok kiri kanan masing-masing 2, atap 3, bawah 3. Jadi 6 tambah 4 10, terus tembok depan ada 1 2 3 4 5 6. Ya, depan juga ada 6. Jadi 12 ya, 6 tambah 6 kan 12 tambah 10. Di sini akan menjadi 22 ya. 22 kali luas perseginya adalah 9 kuadrat sama dengan 81. 22 kali 81. Nah, kita kalikan. Lebih cepat gitu ternyata ya. Wah. 22 kali 81. Wah, iya lebih cepat. 1782. Ya, N-nya ini adalah banyaknya luasan ini ya, banyaknya luasan segi empatnya. Ya. Nah, untuk berikutnya kita pakai cara itu aja. Ternyata lebih mudah. Ya. Jadi karena ini bentuknya nggak teratur, jadi kepikiran gitu. Jadi N luas permukaan, banyak permukaan. Ya, banyak persegi. N adalah jumlah persegi ya. Saya kasih keterangan. N catatan N sama dengan jumlah persegi. Nah, ini jumlah perseginya kita hitung. Alasnya ada 3. 1, 2, 3. Ya, kita hitung yang ada di pinggirnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. N sama dengan 10 ya. Jadi ngitungnya paling dari sini aja ya. Dari sini, dari luasan ini melingkar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10. Terus kemudian bagian depannya ada 1, 2, 3, 4. Ya, belakangnya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 18. 28. Jadi luas permukaan adalah N kali luas persegi. Luas perseginya adalah 7 kuadrat. Jadi 28 kali 7 kuadrat sama dengan 28 kali, ini lebih mudah ternyata, 49 ya, sama dengan pakai kalkulator aja 28 kali 49
ya, 28 kali 49 sama dengan 1372. 1372 satuannya adalah cm persegi. Wah, enak ternyata. Kalau ini n-nya sama dengan atap, mulai kita hitung dari sini ya, melingkar 1 di bawah ada 2, 1 2 3 4 5 6, ada 6. 6 tambah depannya 2, ya, 6 tambah 2 belakangnya 2, 6 tambah 4 langsung. 6 tambah 4 adalah 10. Wah, ternyata enak hitung cara ini. Maka luas permukaan adalah n kali luas persegi. N-nya adalah 10, luas perseginya adalah 10 kuadrat. Sama dengan 10 kali 100. Wah, coret ya. 10 kali 100 sama dengan 1000. Satuannya adalah cm persegi. Lagi, ini n-nya kita hitung. Mulai dari sini ya, kita hitung. Nah, 1 bawahnya ada 2, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 tambah ya, kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Tembok depannya ada 1 2 3, bawah belakang ada 3 juga, tambah 3 tambah 3 kan 6 ya. Tambah 6 adalah 14. Luas permukaan adalah luas permukaan 14 kali rumusnya dulu ya. Luas permukaan adalah n kali luas persegi. Luas persegi ini adalah 12 kuadrat ya, sama dengan 14 kali 144. Ya, kita hitung pakai kalkulator. 14 kali 144. 14 kali 144. Ya, 14 kali 144 sama dengan 2016. Satuannya adalah cm persegi. Wah, enak. Nah, ini luas permukaan. Yang samping dulu ya, tembok melingkarnya dulu. Saya hitung mulai dari sini. N-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tembok bagian atapnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bawahnya 7 juga, 7 tambah 7 14, tambah 14 sama dengan 26 ya. Luas permukaan adalah 26, rumusnya dulu, n kali luas persegi. N-nya adalah 26, luas perseginya adalah 10 kuadrat. Sama dengan 26 kali 100 sama dengan 2600 cm persegi. Bawahnya, wah ini kita harus menghitung ini luasnya, ini kita jadikan satu. Jadi luas ini akan saya anggap hilang, saya gabung jadi satu sama luas ini, sama dengan luas besar. Ya, luas persegi besar ini gabungan jadi luas persegi besar ya. Jadi ini saya gabung jadi satu ya. Jadi luas persegi besarnya adalah berapa? Dari sisi tembok sininya ada 1 ya, 2 3 ini 6, berarti 6 semuanya. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ya. Luas persegi besarnya adalah 6. Jadi luas permukaan nanti adalah ini apa ini? N-nya, N persegi besarnya yang 6 itu. Bukan luasnya, N yang besar. Jadi ini saya gabung ya. Saya gabung jadi satu. Yang kecil ini sudah nggak tak hitung lagi. Luas N luas lagi. N yang besar kita hitung 6. Ya, saya hitung 6 karena yang kecil ini saya gabung dengan sisanya sini ya, saya gabung dengan sisanya di sini, ini menjadi 1 ya. Jadi yang saya merah ini saya hitung 1 ya. Oke. Kemudian N yang kecil sama dengan saya hitung 1 2 ya, atap 1, bawah 1, 1 2, tembok depan 1, bawah belakang 1, berarti 4
Ini N yang kecil ini adalah 4. Ya. Jadi luas permukaan gabungan sama dengan N yang besar kali luas persegi besar ditambah N yang kecil kali luas persegi yang kecil. Ya. Berarti 6 kali luas persegi yang besar adalah 10 kuadrat. Tambah yang kecil adalah 4 kali 6 kuadrat. Kali 6 kuadrat. Ya, yang kecil 6 sama dengan 6 kali 100 ditambah 4 kali 36. Maka di sini 6 kali 100 adalah 600. 4 kali 36, 4 kali 6 adalah 24. Tulis 4 nyimpen 2. 4 kali 3 12 tambah 2 14 ya, 144. Kalau ini saya tambah ini akan menjadi 544. Satuannya adalah sentimeter persegi. Buatlah gambar bangun ruang gabungan kreasimu, hitunglah volume dan luas permukaannya. Wah, kita bikin kreasi sendiri nih. Kita mirip yang tadi idenya, saya bikin sama. Jadi di sini berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Saya bikin sama aja idenya ya. Di sini seperti ini seperti ini. Oke, di sini putus-putus saja. Nah, terus di sini saya kasih lagi persegi di dalamnya ya. Terus di sini bukan di dalamnya, di atasnya ya. Di atasnya kita kasih persegi seperti ini. Oh, kurang ke atas ya, ini nggak cukup. Harusnya kurang 1, kurang ke bawah sedikit gambarnya ya, sama dengan tadi sebenarnya ya. Di sini bedanya ini separuhnya, ini 10, ini saya bikin 5 ya. Jadi untuk N yang besar ya, N yang besar ini ya, ini sambil nerangkan ini yang saya gabung ya. Luas ini saya gabung dengan luas ini kan total menjadi luas yang besar ya. Jadi luas besarnya ini nanti akan ada 6 total. Atap 1, tembok kanan 1, tembok kiri 1 ya. Jadi ada tembok belakang ya, kemudian jumlahnya ada 6. Sedangkan N yang kecil hanya tembok yang mengelilingi 4 aja. N yang kecil hanya 4. Jadi luas gabungan adalah 6 kali luas yang besar, luas persegi yang besar, tambah 4 kali luas persegi yang kecil ya, sama dengan 6 kali persegi yang besar adalah 10 kuadrat ya, sedangkan ini 4 kali 5 kuadrat ya. Ini adalah 6 kali 100 ditambah 4 kali 25 ya. Di sini 600 tambah 100, totalnya adalah 700. Ini saya bikin sentimeter aja, maka 700 cm persegi. Idenya sama persis dengan ini, hanya saja ini di samping, saya gambar lagi ini di atas. Oke. Nah, sekarang volume. Untuk volumenya, volume gabungan adalah volume 2 ditambah, atau volume 1 tambah volume besar ditambah volume yang kecil. Itu aja. Kita tidak pakai 1, 2 ya, besar kecil. Yang besar itu yang bawah. Ya, ini yang besar, ini yang kecil. Ya. Nah, volume yang besar adalah 10 pangkat 3, sisi atau R pangkat 3 tadi ya. R besar pangkat 3 tambah R kecil pangkat 3. R besarnya adalah 10 dipangkatkan 3, R kecilnya adalah 5 dipangkatkan 3. Di sini menjadi 1000. Di sini ditambah 5 pangkat 3 adalah 125. Jadi ini akan menjadi 1125. Satuannya adalah sentimeter kubik. Ya, oke. Ayo renungkan apa yang dipelajari ini hari ini, manfaat kerjasama ASEAN ya, manfaat kerjasama di
negara-negara Asia Tenggara, gitu ya, negara-negara Asia Tenggara, negara di Asia Tenggara, ya. Kemudian sikap apa lagi yang menunjukkan rasa cinta tanah air? Ya, rajin belajar termasuk, rajin belajar. Ya, berusaha untuk berprestasi, ya. Berprestasi, mengejar prestasi. Ya. Apakah kamu sudah menunjukkan sikap cinta tanah air? Jelaskan, misalnya kayak mencintai produk dalam negeri, ya. Misalnya sudah. Ya, tunjukkan kalian mengikuti karate mungkin. Karate. Kok karate? Pencak silat, maaf, karate luar negeri ya. Mengikuti pencak silat. Ya, kemudian lebih menyukai kuliner dalam negeri. Makanan lokal. Ya, kalau enggak makan makanan lokal rasanya kayak srek ya, gitu ya. Oke, sampaikan kepada orang tuamu tentang pentingnya cinta tanah air, diskusikan hal-hal yang perlu kamu dan keluargamu lakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air, termasuk mengikuti olimpiade biologi, olimpiade matematika, olimpiade sains, itu menunjukkan cinta tanah air juga. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.